Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya adik-adikku yang hebat ya. Hari ini kita lanjutkan sesi tutoring, 2 sesi. Nah, hari ini meneruskan materi gerak dan gaya ya, tentang subbab hukum Newton mengenai gerak ya, hukum Newton mengenai gerak. Nah, hukum Newton mengenai gerak ini nanti sebenarnya itu ada beberapa materi ya, memang yang khusus memang gerakan khusus, ada juga gerakan dari bidang miring ya, bidang-bidang miring, kemudian dari jenis-jenis pengungkit. Pengungkit pertama, pengungkit kedua, pengungkit ketiga, kemudian roda gigi, hubungan roda-roda itu juga termasuk ya, itu juga termasuk. Jadi sebenarnya luas ya, sebenarnya luas. Sebenarnya luas. Nah, untuk yang sering keluar ya, keluar sampai keluar lagi. Yang keluar adalah perhitungan tadi memang hukum itu tentang gerak, kemudian yang kedua tentang pengungkitnya. Nah, pengungkit ini nanti biasanya tentang hubungan ya, hubungan pengungkit dengan katrol, pengungkit dengan bidang miring, jadi disambungkan. Seperti itu, ada integrasi. Nanti kita lihat soalnya seperti apa ya, kita cek soal seperti apa. Oke, langsung kita share screen. Oke, ini beberapa subbabnya ya, hukum tentang gerak, berbagai dan penerapan hukumnya. Itu peta konsep. Ini kita lanjutkan. Hukum Newton dulu 1, 2, 3 ini pasti kalian sudah tahu ya, harus tahu, harus sudah bisa. Yang pertama kelembaman ya, kemarin sudah belum ya? Oke, kalau belum tak lihatkan pengantarnya ya, lihatkan pengantarnya. Pengantarnya gerak lurus. Oh, sorry, pengantarnya yang ini, yang gerak lurus, yang ringkasan. Ringkasan. Di drive. Ringkasan di ini juga mengingatkan beberapa keuntungan mekanis dari beberapa alat ya, keuntungan mekanis dari beberapa alat. Mungkin kalian lupa ya, bisa juga lupa, bisa juga belum pernah diajarkan, bisa juga. Oke, ini ringkasan materi kali ini. Ini ringkasan materi kelas 8. Nah, ini hukum Newtonnya, ini harus tahu. Kita lihat kelembaman ya. Kelembaman lembam itu maksudnya bisa dibilang mager ya, mager atau malas, atau dia pengennya pada saat dia diam inginnya diam. Kemudian kalau misalkan dia pada saat bergerak inginnya bergerak terus. Contohnya kalau misalkan yang diam ya, misalkan yang diam itu yang di animasi bawah itu. Animasi bawah itu kan ada mobil diangkut sama truk ya. Tetapi tidak diikatkan, jadi tidak disatukan dengan truknya. Alhasil yang terjadi adalah mobilnya itu tidak mengikuti truk gitu. Dia berusaha mempertahankan posisinya gitu. Dia berusaha mempertahankan posisinya.
Nah, seperti juga pada saat kasus kita mendorong sesuatu, misalkan mendorong mobil juga, misalkan kita dorong mobil atau dorong motor lah, gampangnya. Dorong motor, nah, kita dorong motor, motornya posisinya adalah mati atau macet. Nah, pada saat dorongan pertama pasti yang kita rasakan adalah berat. Ya. Jadi dorongan pertama itu pasti berat. Lah, kenapa kok bisa berat? Kalau sudah jalan motornya itu nanti berkurang. Ya. Dorongan kita tuh semakin ringan, gitu. Rasanya semakin ringan. Itu karena pada saat benda diam, benda tersebut cenderung mempertahankan posisinya. Jadi pengennya diam terus. Seperti itu. Kalau pada saat dia bergerak, dia pengennya bergerak terus. Kalau tanpa hambatan ya. Misalkan jalannya licin, punya kecepatan 40 km per jam, maka dia akan bergerak terus. Tanpa hambatan. Licin. 12 terus sampai sana. Nah, untuk membuat berhenti diperlukan gaya eksternal, ya, yaitu gaya gesek atau pengereman dengan perlambatan. Gitu. Jadi diperlukan gaya luar, ya, gaya luar atau gaya lain untuk merubah gerakan benda atau merubah kondisi suatu benda. Dan yang kedua, hukum 2 Newton ini adalah pengaruh, ya, pengaruh dari gaya. Jadi gaya itu dia bisa membuat benda bergerak, bisa membuat benda bergerak. Kemudian yang ketiga, hukum 3 Newton adalah gaya aksi reaksi, ya, aksi reaksi. Jadi kalau misalkan kita memberikan suatu gaya ke suatu benda, maka benda tersebut juga memberikan reaksinya kepada kita. Kalau contoh dasarnya yang tadi, misalkan kita mendorong, ya, mendorong mobil atau mendorong motor yang macet tadi, kita kan rasanya berat, ya. Kita mengeluarkan tenaga ke depan, tetapi kita seperti tertahan, ada yang gendoli, gampangnya seperti itu. Nah, reaksi itu kayak gendolan. Atau kalau misalkan divisualisasikan bisa, contohnya seperti kita mendayung, ya. Mendayung. Kita mendayung. Nah, mendayung kapal atau sampan, ya. Kapal kecil lain itu sampan. Mendayung pasti kita arahnya ke belakang. Airnya didorong ke belakang agar perahu itu maju. Sama halnya seperti renang atau berenang, ya. Kita berenang. Sama juga kita mengambil air, ya. Mengambil air dari depan, kemudian didorong ke belakang. Oke, kemudian, nah ini jenis-jenis pesawat sederhana. Nah, di sini ada persamaan atau rumus tentang keuntungan mekanisnya. Nah, ini juga wajib hafal, ya, wajib hafal. Kadang-kadang keluar. Biasanya jenisnya kalau yang keluar itu hanya gaya merubah arahnya, biasanya yang keuntungan mekanis ini nggak keluar. Tapi ke 50-50, ya, 50-50. Jadi tapi kalian harus hafal dua-duanya karena kita juga tidak bisa memprediksi mana yang keluar, mana yang tidak. Ini materinya ini. Bisa dua-duanya. Oke, yang pertama tuas atau pengungkit, ya. Itu perbandingan dari besarnya lengan. Lengan kuasa yang dekat dengan daya dibagi dengan lengan bebannya, ya, dekat dengan beban. Kemudian untuk bidang miring, ya, keuntungannya itu adalah S. S bisa dibilang kemiringan, ya, bisa dibilang kemiringannya. Kemiringan dibagi ketinggian. Kemiringan dibagi ketinggian, panjang kemiringan. Roda bergadar ini adalah perbandingan R-nya, ya, perbandingan R. Nah, roda bergadar ini sebenarnya ada lagi, jadi ada beda, ada dua, ya, bisa ada dua, namanya bersinggungan dan tidak bersinggungan. Kalau bersinggungan seperti bawah itu, R per R. Tapi kalau dia menggunakan fan belt, namanya fan belt, atau menggunakan tali, ya, disambungkan tali seperti di dalam sepeda kita, ya. Jadi gear depan disambungkan gear belakang. Gear depan disambungkan gear belakang. Nah, itu menggunakan konsep yang berbeda dari ini, seperti itu. Bedanya apa? Bedanya sebenarnya di persamaan omeganya, ya, persamaan kecepatan sudutnya. Jadi kalau dia itu sepusat seperti roda belakang, ya, gear belakang maksud saya. Gear belakang itu kan ada ukurannya, ya. Kalau misalnya kalian naik sepeda, ada angkanya, oh gear 1, gear 2, gear 3, gear 4, gear 6 gitu misalkan. Misalkan gear 1 paling berat, ya, paling berat. Yang paling ringan gear 6 misalkan aja. Atau sebaliknya, itu juga bisa. Nah,
itu disebut sepusat satu pusat, maka nilai kecepatan sudutnya sama. Kecepatan sudutnya sama. Tapi kecepatan V-nya linearnya berbeda. Kemudian kalau yang berganda seperti itu sama dengan yang rantai. Ini rantai. Jadi yang bersinggungan adalah titik keluarnya, titik kelilingnya itu ya, titik pinggirnya itu. Maksudnya seperti itu. Kemudian untuk katrol, nah katrol di sini tergantung dari jenis dan jumlah. Jenis dari katrol tetap itu 1, bergeraknya 2 ya, kalau bergerak 2. Katrol takal atau katrol majemuk ya, itu bisa beberapa. Tetapi biasanya maksimal 4 aja. Maksimal 4. Maksimal 4 yang keluar ya, maksimal 4. Ada 3, ada 4. Kalau 5 jarang, paling 6. 6 bisa. Oke, ini ya. Ini materi dasarnya. Ini di sekolah harusnya juga sudah dipelajari. Ini contohnya. Kita coba dulu ya. Kita coba sekalian. Boni membantu ayahnya mengangkat kotak seberat 3.000 Newton. Dalam mengangkat kotak, Boni menggunakan katrol yang disusun sesuai gambar di samping. Jika kotak terangkat setinggi 3 meter, hitunglah panjang tali yang ditarik Boni. Nah, di sini sebenarnya kita bisa hitungkan dari tali ya, dari tali yang menghubungkan katrol majemuknya. Nah, kalau yang F itu nggak dihitung, tali penariknya nggak dihitung. Jadi tali yang menghubungkan katrolnya aja. Di situ ada 3, 1, 2, 3 ya, ada 3 tali. Maka sebenarnya tinggal dikali 3 aja, 3 meter kali 3. Jawabannya 9. Katrolnya 3 otomatis, kalau misalkan katrolnya 1 ya 2 kali lipat. Gitu. Kalau tanpa katrol kan sama, pakai katrol tetap jadi 2 kali lipat. Katrol bebas juga 2 kali lipat. Kalau katrol majemuk ini tergantung dari jumlah katrolnya. Jumlah katrolnya atau jumlah tali yang menghubungkan katrol ya. 3 berarti 3 kalinya. 3 kalinya itu tinggal dikali 3, tinggal dikali 3. Untuk keuntungannya tinggal dibagi. Kalau keuntungan dibagi ya, semakin ringan ya. Untung 3 kali, semakin ringan maka 3.000 bagi 3. Ini yang mudah ya, itu mudahnya itu. Kemudian yang hukum tentang gerak biasanya kita di hukum 2 ya. Di hukum 2 Newton ini nanti kita bahas. Contohnya salah satunya ini, soal yang masih gampang. Tadi juga soalnya masih gampang. Ini soal biasa ya di buku SMP. Hasan, Mari, dan Dayat bekerja sama menggerakkan gerobak seperti pada gambar berikut. F1 150 Newton, F2 100 Newton, F3 150 Newton. Diketahui massa gerobak beserta isinya sebesar 250 kg. Apabila gaya gesek yang dialami gerobak sebesar 200 Newton, tentukan resultan gaya pada gerobak. Kemudian B, percepatan gerobak. Oke, di situ kan ada 3 orang yang mendorong, maka ditambah semua, saling membantu. 150 tambah 100 tambah 150, hasilnya 400, sorry. Hasilnya 400. Kemudian ada gaya geseknya, maka tinggal dikurangi. Sudah terhitung di situ 200 Newton. 400 kurangi 200 sama dengan 200 Newton. Maka resultan atau hasil akhirnya adalah 200 Newton. Kemudian percepatannya kita ambil dari hukum kedua Newton. F sama dengan massa kali percepatan. Jadi percepatan sama dengan resultan gayanya dibagi M. Ini E ini dia bacanya sigma ya. Bagi yang belum tahu. Seperti huruf E, zigzag itu dia bacanya sigma, atau bisa dibilang hasil akhir atau penjumlahan total bisa juga. Ya, jadi jangan bingung untuk simbol-simbol seperti itu. Oke, ini tadi 2 contoh soal yang biasa dikerjakan di sekolah. Sekarang kita yang ke tingkat kotanya di soal ini. Oke, ini contohnya. Sebuah benda bermassa 20 kg berada di atas lantai datar yang licin ya, berarti tidak ada gaya gesek. Apabila gaya sebesar 50 Newton bekerja pada benda dengan arah mendatar selama 4 detik. A, besar percepatan yang dialami benda. Di situ ada F,
ada M, berarti kita tinggal mencari A gampang. A sama dengan F bagi M. 50 bagi 20 sama dengan 2,5. Kemudian B, besar kecepatan benda saat 4 detik. Ya. Ini kita cari V. Berarti ini harus dihubungkan. Ya, berarti harus dihubungkan. Nah, jadi dalam hukum Newton di sini ya, walaupun di dalam soalnya ada hukum Newtonnya, tetapi karena dia gerakan itu juga dimungkinkan kita harus menggunakan rumus DLBB. Nah, jadi rumus geraknya ini kita harus masukkan di persamaan gayanya. Bisa. Ya juga seperti itu ya. Jadi A-nya tadi percepatannya mencarinya dengan cara hukum Newton, ya hukum 2 Newton. Kemudian yang untuk mencari kecepatan akhirnya itu menggunakan GLBB, itu bisa terjadi seperti itu. Jadi kombinasi antara dua persamaan. Itu ya, kecepatannya pakai rumus GLB yang pertama, PT sama dengan V0 plus AT. Kemudian yang ketiga, yang C, perpindahan yang dialami berarti S-nya, delta S-nya. Delta X-nya boleh, delta X sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. V0, V awalnya berapa? Nah, di soal kan dia tidak ditentukan ya. Tidak ditentukan. Tidak dituliskan kecepatan awalnya sekian. Berarti kalau tidak dituliskan, atau ada kata-kata awal diam, nah, berarti sudah kita tentukan, maka V0-nya 0. Kalau tidak ada tulisannya langsung dianggap 0 aja ya. Sama. Anggap 0 kali 4, 0 plus setengah AT kuadrat, setengah kali 5/2 kali 4 kuadrat. T waktunya tadi sudah 4 kuadrat. Masukkan jawabannya 20 meter. Seperti itu ya. Kemudian ini gaya aksi reaksi. Gaya aksi reaksi. Kalau aksi reaksi ini sebenarnya dipakai, ya, sebenarnya dipakai atau diterapkan pada saat kita mencari gaya normal. Nah, ini sangat berpengaruh pada saat kondisi ya, pada saat kondisi lintasan itu miring. Kondisi lintasan miring atau tidak sesuai sumbu X dan sumbu Y. Miringnya bisa macam-macam, miring ke dalam, miring kemana, kanan, kiri, atas, bawah, bisa, semuanya bisa. Seperti itu. Bisa. Oke, kita lanjutkan lagi untuk contoh soalnya. Nah, di sini sebenarnya yang dibutuhkan adalah perbanyak contoh soal. Nah, karena penyelesaian dan rumusnya, walaupun kalian hafal rumusnya, tapi kalau tidak tahu bagaimana caranya nih, wah ini pakai apa dulu? Itu yang susah. Jadi kita harus mengetahui ini cara berpikirnya seperti apa sih. Oh, kalau yang diketahui ini kira-kira saya bisa menghitung ini dulu. Oh, berarti nanti saya jalannya dari sini seperti itu. Jadi tidak instan langsung pakai satu rumus kemudian dapat, tidak ya. Jadi kita harus pahami dulu maksud soalnya seperti apa. Nah, alur soalnya seperti apa. Oke, latihan soal nomor 1. Sebuah mobil bermasa 2000 kg bergerak lurus dengan kecepatan 72 km per jam. Mobil direm sehingga berhenti setelah menempuh jarak 50 meter dari saat direm. Tentukan besar gaya pengereman yang bekerja pada mobil tersebut. Oke, di situ ada massa. Kemudian ada kecepatan awal 72 km per jam. M, kemudian ada V, ada S, ada jaraknya. Nah, maka di sini kita harus mencari besar gaya. Gaya sekali lagi F sama dengan MA. Berarti kita harus tahu perlambatannya. Nah, sebelum kita ke F sama dengan MA, maka kita harus mencari percepatan A-nya dulu. Dan mau tidak mau kita harus menggunakan rumus GLBB. Di situ ada S, kemudian ada V awal. Berarti tidak ada waktunya, T-nya tidak ada. Maka kita pilih rumus GLBB yang nomor 3. Ya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Ya. Jadi tinggal dimasukkan VT-nya 0, berhentikan ya. Berhenti 0. V0-nya mengkonversi nilai 72 km per jam menjadi meter per second. Tinggal dimasukkan, nanti ketemu perlambatan. Setelah ketemu dimasukkan ke F-nya. Kita cek di pembahasannya. Oke, pembahasannya ya kurang lebih sama seperti yang saya utarakan tadi.
Di situ 2000, mobil 2000, FA-nya sudah dikonversi 20 meter per second, kemudian jaraknya 50 meter. Nah, ini di sini menggunakan rumus GLB yang ketiga. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. VT0, VA-nya 20 kuadrat itu 400, kemudian 2 kali A kali 50. Hanya yang dicari. Jadi 2 kali 50, 100A. Jadi 400 plus 100A. Nah, kemudian dipindah ruas. Pindah ruas, ini yang dipindah ruasnya 400 ya, kalau sesuai dengan pembahasan di layar. 400 dipindah ruas jadi minus 400. Nah, minus 400 sama dengan 100A. Maka dari itu A sama dengan minus 400 per 100. Nilainya menjadi minus 4. A sama dengan minus 4 meter per second kuadrat. Tanda negatif menandakan mengalami perlambatan. Ya, tidak sampai berhenti jelas. Melambat. Oke, A-nya sudah dapat. Ya, A-nya sudah dapat. Nilainya min 4. Nah, F-nya ini kalau sesuai vektor harusnya M kali A, jadi 2000 dikali minus 4. Minusnya tetap. Karena F itu dia vektor, gaya itu vektor. Jadi di pilihan ABCD-nya harusnya jawabannya minus ya, minus 8.000 Newton. F-nya sama dengan minus 8.000 Newton. Atau kalau misalkan jadi kata-kata ya langsung aja gaya pengereman atau gaya hambatnya. Gaya hambat sama dengan 8.000. Nah, di situ kalau sudah ada kata-kata hambatannya, ada kata-kata tahanannya, tidak perlu diberi minus karena maksudnya sudah ada, maksud arahnya sudah ada. Oh, ini diperlambat. Oke, lanjut nomor 2. Nomor 2 ini dorong-mendorong. Mendorong 2 balok sekaligus. Mendorong 2 balok sekaligus, balok A dan balok B. Balok A bermassa 1 kg dan balok B bermassa 2 kg. Terletak di atas bidang licin, diberi gaya F sebesar 6 Newton. Kemudian kalian disuruh mencari percepatan yang dialami kedua balok tersebut setelah diberi gaya. Oke. Jadi kalau mereka terhubung seperti ini, kecepatan atau percepatan sistemnya itu sama. A dan B itu percepatannya universal atau sama. Di keduanya kan bedanya sama. Otomatis percepatannya sama. Nah, M-nya untuk M karena mereka bergerak bersama, maka M-nya ditambah ya. M-nya ditambah, 2 tambah 1. Ya, F sama dengan M kali A, A-nya ketemu, ya, A-nya sudah ketemu. Kemudian yang B, kecepatan yang dimiliki kedua balok tersebut setelah bergerak selama 3 second. Nah, percepatan di sini menjadi kunci. Kebanyakan kalau soal hukum Newton, yang pertama kalian harus cari adalah percepatannya, ya, percepatannya. Kalau percepatan sudah ada di soal, maka kita tinggal mencari apa yang dibutuhkan. Seperti itu. Kemudian C itu adalah gaya kontak. Gaya kontak antara balok A dan balok B. Nah, gaya kontak itu maksudnya adalah kalau misalkan nanti soalnya tali ya, jadi balok A dihubungkan dengan balok B, tetapi menggunakan tali. Nah, di situ nanti ada gaya tegangan tali. Nah, ini berbeda nilainya dengan gaya F. Tapi kalau untuk gaya kontak, karena mereka satu tubuh, jadinya sama. Nah, itu gambaran cara mengerjakannya. Sekarang kita lihat pembahasannya. Oke, nomor 2 yang pembahasannya tadi ditambah, karena mereka satu tubuh bergerak jadi satu, saling melengkapi ya. Seperti pasangan A dan B. MA plus MB, 1 tambah 2, 3. 6 bagi 3, 2. Nah, ketemu. Berarti percepatannya 2. Kemudian kecepatan kedua balok saat 3 detik. Nah, di sini kita sudah ada percepatan. V0-nya, di sini kita juga ada. V0-nya ada, maka kita tinggal memasukkan. T-nya diketahui juga ya waktunya. Nah, maka kalau sudah diketahui, kita tinggal menuliskan atau memilih persamaan yang paling mudah. GLB yang paling mudah yang pertama. Oke, kemudian nomor 3 ya, atau pertanyaan nomor yang C. Gaya kontak antara balok A dan balok B. Nah, di sini karena sama ya, sama, maka besarnya sama. Besarnya sama. Oke, saya ada yang mau tanya? Belum masuki materi selanjutnya? Tidak?
Oke, kita lanjutkan. Gaya berat. Nah, di sini kita masuk hukum Newton ya, diaplikasikan dalam pengungkit. Pengungkit dan teman dan sahabat-sahabatnya. Teman dan sahabat-sahabat. Yang pertama gaya berat. Nah, di sini penting ada W sin dan cos. Nah, sin cos di sini walaupun di tingkat kota itu jarang keluar. Di tingkat kota ini jarang keluar. Nanti saya tunjukkan soal-soalnya. Jarang keluar, tetapi mungkin bisa keluar. Karena kalau sudah provinsi dan nasional itu pasti keluar sin dan cos. Di sini kalian harus bisa sin dan cos. Nah, sin dan cos ini juga modal untuk melanjutkan. Misalkan nih kalian kelas 2 sudah juara medali emas nasional IPA. Kelas 3-nya mau ikut OSN lagi, tetapi kan tidak boleh di jenjang yang sama. Kalian ambil fisika SMA misalkan, fisika SMA. Bisa, gitu ya. Fisika SMA bisa, karena finalnya kan bulan akhir tahun ya. Bulan September, Oktober. Jadi kalian sudah kelas 1 SMA. Itu boleh. Bisa pada saat kelas 9. Oke, kita lanjutkan tuh. Gaya berat. Nah, di sini ini tetapan sebenarnya didapatkan dari letak dan posisi sudut. Ini sin dan cos. Nah, untuk level pertama, yang penting kalian tahu aja. Sin itu arahnya kemana, yang cos arahnya kemana. Ini untuk level awal ya, level hafalan. Nah, nanti untuk level selanjutnya kalian harus tahu sin ini pemakaiannya seperti apa. Cos ini pemakaiannya seperti apa. Kalau sin ini nanti kan perbandingannya sin depan per miring dengan segitiga siku-siku. Cos juga sama, cos samping per miring juga sama. Ya, seperti itu. Kalau untuk bidang miring, di sini ada tetapan memang. Jadi gerakan balok diproyeksi dari gaya berat yang mempengaruhi gerakan balok yang searah dengan bidang miring adalah memakai sin, W kali sin theta. Tetapi untuk gaya normal, gaya normal ini khusus digunakan jika bidang miring tersebut tidak licin. Bidang miring tersebut tidak licin atau bidang miring tersebut mempunyai gaya gesekan. Seperti itu. Nah, itu ya, karena memang dia proyeksi dari W. Kemudian untuk F-nya juga sama, nanti ada F tarikan. F tarikannya ini juga terkadang dia tidak lurus, ada miringnya. Nah, kita harus proyeksikan sesuai arah gerak. Proyeksikan sesuai arah. Oke, nah nilai sin kostan ya, nilai sebenarnya ada 6, sin kostan ada. Sin kostan ya, kemudian kotangen, kotan, kemudian kosek. Ada 6. Tapi kalau di dalam fisika yang sering digunakan adalah sin dan cos saja. Hanya 2 saja. Sin dan cos. Nah, kemudian nanti juga kalian harus menghafalkan. Untuk level selanjutnya ya, harus menghafalkan. Tapi kadang kalau yang levelnya masih di bawah itu, diketahui di soal, misalkan seperti ini, sin 60 ya. Berat benda terhadap sumbu Y dan berat benda terhadap sumbu X. Nah, di sini kita tetanya 60 derajat. Jadi nanti nilainya seperti ini. Sin 60 derajat sama dengan berapa? Nanti disuruh menghafalkan sudut 0 sampai 90. 0, 30, 45, 60, dan 90. Nah, sebenarnya itu bisa, bisa aja dihafalkan, gampang aja. Karena mereka berurutan. Untuk sinus semakin besar sudut, maka nilainya juga semakin besar. Tetapi untuk kosinus itu kebalikan dari sinus. Nilainya juga kebalikan. Saya contohkan, misalkan sin 60 di sini nilainya ya, sin 60 itu nilainya sama dengan setengah akar 3. Gitu, setengah akar 3. Kalau sin 0 itu 0, sin 30 itu setengah, sin 45 itu setengah akar 2, kemudian sin 60 setengah akar 3, ya kan, akar 2, akar 3, kemudian sin 90 itu 1. Nah, sin 90 itu sebenarnya setengah akar 4. Nanti kan setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Akar 4 kalau diartikan kan 2 ya. Akar 4 bagi akar 4 hasilnya 2 ya. 2 dikali 1/2. 2 bagi 2. Coret-coret 1. Hasilnya 1 seperti itu. Oke, ini salah satu contoh soalnya aja. Seperti ini. Nah, jawabannya tinggal memproyeksikan. Nah, proyeksi itu maksudnya diluruskan ya. Diluruskan terhadap sumbunya. Seperti ini aja. Ini yang Wx diluruskan dengan gerakannya itu W sin theta. Tinggal masukkan M kali G kali sin 60. Kemudian yang cos, nah cos ini kebalikan. Kalau cos itu yang paling besar adalah 0. Cos 0 itu 1,
cos 60 itu setengah, akar 3, 0,30, sorry. Cos 0 ya, cos 0 itu 1, cos 30 itu setengah akar 3, cos 60 itu setengah, 45, sorry, cos 45 setengah akar 2, cos 60 itu setengah, cos 90 itu 0. Jadi kebalikan dari sinus. Seperti itu. Oke, kemudian ke gaya normal ya. Nah, gaya normal di sini nilainya sama dengan proyeksi berat di sumbu Y. N sama dengan W cos theta. N sama dengan W cos theta. Kalau di dalam lintasan biasa, horizontal biasa, N-nya sama dengan beratnya. Tapi kalau di bidang miring beda ya. Dia akan sama dengan W dikali cos theta, dikali cos-nya dulu. Nah, kenapa dikali cos? Karena memang tidak selaras, tidak searah dengan gaya gravitasi. Gitu. Gaya gravitasi ini memang harus tegak lurus, ya, lurus tegak lurus ke bawah. Jadi harus diproyeksikan. Nah, gunanya proyeksi itu sebenarnya untuk mengurangi nilai, ya, mengurangi nilainya. Tak contohkan yang miring. Ah, ini saya contohkan yang ini, contoh soal nomor. Ada nomornya. Oke, kita contohkan miringnya dulu aja. Miringnya itu ada F-nya 10 Newton ya. Sebuah benda bermasa 1,5 kg terletak pada bidang yang kasar dan dikenai gaya seperti berikut. Nah, di sini F-nya menariknya tuh miring. Kalau misalkan kita logika, ini sama nih misalkan. Misalkan ada 2 tali. Ini F1, yang ini F2. 10 Newton. Nah, kalau kita bandingkan F1 dan F2, kira-kira kalau ditarik itu lebih cepat yang mana? Walaupun gayanya nilainya sama ya. F2, ini misalkan F2 dan F1 bergantian, nariknya bergantian. Jadi yang benda pertama nariknya seperti F1, nariknya miring. Nah, terus kemudian balapan dengan benda kedua yang nariknya seperti F2. F1 dan F2 nilainya sama. Nah, tetapi nilai kecepatannya atau nilai percepatannya akan berbeda. Otomatis dia akan yang lebih besar adalah yang searah, F2-nya 10 Newton. Kalau untuk F1 di sini kita pakai cos. Jadi yang diapit cos itu yang mengapit sudut ya. Kita proyeksikan kemudian diapit seperti ini. Kan ada 2 ya, F1 F2. Diapit maka itu menggunakan cos. Cos 60 derajat. Nah, cos 60 derajat itu nilainya 1/2. Nah, nilai F1 kalau dia diproyeksikan ya searah, F1 sama dengan F1 kali cos 60 derajat. Jadi F1 dikali setengah. 10 kali setengah sama dengan 5 Newton. Seperti itu. Nah, jadi kekuatannya berkurang. Aslinya 10 Newton dengan arah seperti itu. Tapi kalau untuk lintasan lurus, dia harus diproyeksi. Dikalikan dengan cosinus. Seperti itu. Nah, itu. Manfaatnya itu ya, manfaat cos dan sinnya di dalam arah tarikan. Oke, kita lanjutkan di gaya gesek. Langsung aja, gaya gesek. Gaya gesek ada 2. Gaya gesek ada 2, saya juga menjelaskan. Gaya gesek statis dan kinetis. Statis dan kinetis. Statis, namanya juga statik, berarti diam ya. Gaya gesek pada saat diam. Kemudian kinetis ini gaya gesek pada saat bergerak. Di sini simbolnya berbeda. Yang statik itu mu, namanya mu ya. Seperti U, Fs sama dengan seperti U kali N itu namanya mu. Atau kalau di lambang satuan namanya mikro. Bisa disebut mikro, bisa disebut mu. Oke, ini mu S, gesek statis. Kinetisnya mu K. Nah, mereka memang disebut 2 jenis karena nilainya berbeda. Kenapa kok bisa berbeda? Karena pada setiap benda itu mempunyai nilai elastisitas yang berbeda. Jika kalian memainkan pegas atau pair. Nah, pair ini kalau kalian tekan pasti bisa kembali ke keadaan semula. Ya. Ditekan atau ditarik. Tetapi kalau kalian melebihi batas tarikannya, ditarik sampai kuat ya, ditarik sampai mentok gitu ya. Ditarik sampai mentok. Nah, nanti pada saat kalian lepas, maka pairnya itu kadang-kadang tidak mengerut secara sempurna. Dia sudah melebihi batas. Jadi sudah tidak elastis lagi. Nah, itu bisa. Namanya batas elastis. Jadi nilainya berbeda. Itu salah satu analoginya. Analoginya seperti itu. Nah, untuk mengecek nilai, kita lihat dari grafik.
ya, grafik gesekan, grafik statis kinesis. Oke ya, nah ini contoh grafiknya, ya mohon maaf tadi ada gangguan. Ini ada contoh grafiknya, itu grafik gaya gesek terhadap gaya yang bekerja. Oke, di situ ya, di situ pada saat gaya gesek statis, nilainya itu nggak konstan ya, tidak konstan gaya statis itu. Dalam konsepnya itu tidak konstan. Jadi pada saat kita mendorong ya, mendorong atau gaya aksi reaksi, misalkan batas gaya gesek dari suatu batu, misalkan suatu batu itu 50 Newton. Tetapi pada saat kita mendorong batunya itu 10 Newton, ya kan? Gaya reaksi yang diberikan kepada batu itu bukan 50 Newton seperti gaya geseknya atau gaya tahannya, tetapi menyesuaikan gaya yang kita berikan. Jadi misalkan 20 ya kita kembalinya 20. Tetapi kalau kita sudah melebihi gaya hambatnya atau gaya gesekannya itu, gaya gesek statisnya, misalkan 50 kita 60 ya dia langsung turun, bukan 50 lagi. Mereka bendanya langsung bergerak. Bergerak langsung berkurang. Di sini ada transisinya. Jadi dorong pertama agak berat, langsung pada saat jalan langsung berkurang. Nah, ini bisa kalian rasakan pada saat eksperimen atau mencoba langsung gitu. Nanti coba aja di rumah ya. Dorong motor aja, dorong motor kalau misalkan kalian kuat ya, dorong motornya mati, kemudian kalian dorong awalan, kemudian dan rasakan pada saat motor itu bergerak. Maka di situ ada pengurangan, tambah ringan ya pada saat bergerak. Nah, itu arti dari grafik ini. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Jadi gaya gesek statis itu lebih besar daripada gaya gesek kinetis. Ada dua. Oke, sampai itu dulu aja sesi pertama ya. Pertama sampai itu dulu. Kemudian nanti kita lanjutkan 10 menit lagi ya. Berarti 13.57 sambil presensi. Ini saya buatkan presensinya dulu di Google Classroom. Kemudian untuk rekaman kemarin memang belum sempat saya upload ya, tapi sudah ada di sini. Tinggal ngupload aja. Nanti sekalian pertemuan hari ini ya, yang kemarin. Sekalian yang hari ini. Kemudian besok Sabtu tetap ya kita sesuai jadwalnya. Jadwalnya ada post testnya. Kemudian pembinaan. Untuk minggu depan juga masih sama. Nah, untuk minggu terakhir nanti kita ganti hari Jumat aja karena tanggal 29 sudah libur ya, cuti bersama seperti itu. Oke, silakan bagi yang mau istirahat. Saya bikinkan dulu link presensi. Istirahatnya 10 menit. Oke, sudah barusan ya. Saya posting presensi hari ini, presensi tanggal 14 April. Silakan diisi. Kemudian kalian boleh istirahat sebentar.
Ini Pak. Oke, ya. Kita lanjutkan lagi. Materinya agar selesai. Oke, kita tadi sampai ke gesekan statis dan kinetisnya. Tadi grafiknya seperti itu ya, contohnya seperti itu. Jadi kalau misalkan besok ditanyakan konsep gesekan, kalian harus tahu. Jadi nilai dari gesekan statis itu dia punya puncaknya. Dan nilainya itu bisa berubah tergantung gaya ya, tergantung gaya yang diberikan. Asalkan kurang dari nilai maksimum. Kalau untuk gesekan kinetis itu selalu konstan, nilainya selalu konstan. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini boleh ya, kita pakai. Ini sebuah benda bermasa 1,5 kg terletak pada bidang yang kasar dan dikenai gaya pada gambar berikut. Hapus dulu. Ini kan analogi aja. F, nah di sini kita tuliskan F cos nanti. Cos itu samping per miring atau bisa disebut istilahnya dia tercepit ya, atau terhimpit. Nah, terhimpit. Jadi kalau ada dua, ini kan tadi dua. Tadi yang ini kan tadi aslinya F ini. Kemudian sudutnya di sini saya kasih lingkaran merah. Nah, kemudian F cos-nya di sini. Nah, cos itu muncul kalau misalkan diketahui atau dicari ya, sudut yang berhimpitan dengan arah gaya aslinya. Nah, itu menggunakan cos. Kalau sin itu sebenarnya seberangnya atau di depannya, seberang atau di depan. Itu penggunaannya sin. Nah, dasarnya sebenarnya itu aja sin kostannya. Nah, sudutnya juga hanya sampai 90. Kalau di matematika dia kan sampai 360 ya, sampai 360 bisa sampai juga kelipatan 360 bisa besar. Tapi di sini kita menggunakan penerapannya atau fungsinya dari sin cosnya. Oke, nah dalam penggunaan rumus, kemudian penggunaan sin cosnya di sini harus disesuaikan dengan permintaannya, Di sini mintanya tentukanlah besar percepatan yang dialami. Anggap akar 3 sama dengan 1,7. Oke. Akar 3 kita ganti desimal 1,7. Nah, di sini kita membuat atau kita melukiskan, namanya melukis gaya. Nah,
melukis gaya ini penting pada materi mekanika, ini sangat penting. Jadi rumusnya ya, rumus barunya itu tergantung gaya yang mempengaruhi. Jadi bukan F sama dengan MA, tinggal masukkan, enggak, bukan seperti itu. Tetapi dari gaya ya, tapi dari gaya yang atau gaya yang ada di dalam soal atau gaya yang dibutuhkan. Nah, kita bagi dua sumbu. Bagi dua sumbu ya, bagi dua sumbu, sumbu X dan sumbu Y. Oke, sebentar ya. Ada urusan dulu. Istirahat 5 menit dulu ya, 5 menit dulu. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Mohon maaf tadi ada urusan mendadak. Oke, tadi sampai sini ya, sampai sini. Oke, jadi pengerjaan ya, pengerjaan mekanika, ini mekanika sudah. Dia menurut sumbunya, Jadi pelan-pelan aja nanti kita lihat arah gaya. Nah, arah gaya ini penting untuk menentukan persamaan.
Oke, nah di sini paling gampang kita sesuaikan dengan koordinat kartesius yang sumbu Y ya, sumbu Y ini. Ini Y, dan yang merah ini X ya, Y dan X. Nah, Y di situ ada 3 arah gaya N, F sin 60 derajat, dan W. Ya, ada 3. Nah, di sini kita tuliskan kalau dia yang searah atas ke atas ya jelas dia positif, yang ke bawah negatif. Jadi N plus F sin 60 derajat min W sama dengan 0. Nah, sama dengan 0 karena bendanya diam. Jadi menggunakan hukum Newton pertama ya, sigma F sama dengan 0. Oke, di sini tinggal dipindah ruas aja, dipindah ruas. Setelah itu kita bisa menentukan nilai gaya normal. Nah, di sini nilai gaya normalnya sudah bukan sama dengan W, beda. Jadi N bukan sama dengan M kali G, tapi karena ada faktor F sin 60 derajat. Jadi N-nya itu semakin berkurang, semakin kecil. Kemudian untuk sumbu X, di sini hanya ada 2, F cos 60 derajat dan gesekannya aja, F gesek. Jadi yang kanan plus, yang kiri min, F cos 60 derajat min F gesek. Itu bisa, kalau bendanya tetap diam. Diam apa enggak? Bendanya bergerak apa diam? Jika tentukan besar-besar, oh tidak ya, dia tidak diam, maka bukan sama dengan ya, bukan sama dengan, nanti dikurangi. F sin 60 derajat, F cos 60 derajat dikurangi gaya geseknya ya, dikurangi gaya geseknya, kemudian nanti langsung M kali A. Nah, sumbu X yang langsung nomor yang tadi adalah sigma Fx sama dengan M kali A. Jadi Fx min Fk, jadi bukan sama dengan 0 karena dia bergerak mempunyai percepatan. Nah, yang sumbunya tadi tidak bergerak karena tidak bergerak ke arah sumbu Y. Ya, dia hanya satu sumbu aja, plus sumbu X aja. Maka di sumbu Y 0. Gitu. Kemudian lanjut ya. Lanjut. Nah, ini gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali ini juga termasuk hukum ketiga Newton aksi reaksi ya. Aksi reaksi. Jadi tadi juga ada aksi reaksinya ya, tentang penyarian atau pencarian N, hukum Newtonnya itu juga menggunakan aksi reaksi. Oke, kalau ini kita menggunakan satu sumbu aja, sumbu X, karena tidak ada kemiringan ke atas, maka tidak menggunakan sumbu Y. Langsung ke sumbu X. Oke, sigma F sama dengan M kali A. Nah, di sini kalau dia arahnya searah semua, masanya itu kan skalar, maka masanya tinggal ditambah 2 tambah 3 tambah 5. Nanti Fx ya, 30 ya, F sama dengan M total kali A. Nah, A-nya bisa ketemu, A sama dengan F per M. A sama dengan F per M, maka 30 dibagi 2 tambah 3 tambah 5 bagi 10. Jawabannya 3 meter per second. Oke, kita di sini suruh menentukan T2. Nah, di sini sudah menggunakan sistem ya. Menggunakan sistem sudut pandang. Apa yang dicari, apa yang dilihat, dari mana kita melihatnya. Seperti itu. Ini dicontohkan ya, dicontohkan nyari T2. Nyari T2. Nah, kalau kita mencari T2, kita langsung ambil salah satu subsistemnya atau cuplikan. Ini kan cuplikan. Cuplikannya seperti ini. Jadi tadi fullnya seperti ini, kita ambil cuplikan. Nah, cuplikan sebuah sistem. Nah, di sini yang sama adalah A-nya. A-nya selalu sama, karena percepatannya itu universal. Karena dia kan searah semua. Itu searah semua dan bergerak bersama, maka percepatannya sama. Jadi A-nya sama, kuncinya itu A-nya sama. Nah, kemudian karena kita hanya mencuplik ya, F dan T, maka di sini kita lihat arahnya. F T2 itu arahnya itu menahan F. Tetapi bukan 0 karena dia bergerak punya percepatan. Jadi F min T2 sama dengan M kali A. Nah, atau tulisannya dibalik juga boleh ya, min T2 ya, min T2 plus F juga boleh sama aja. Min T2 plus F sama dengan M3 dikali A, boleh. Oke, tinggal dimasukkan F-nya, M dan A-nya. Nah, maka T2-nya nanti ketemu. Nanti bertemu gitu.
Itu T2. Kemudian untuk T1, nah T1 kita cuplik lagi. T1 ini hubungan terdekatnya mana? T1 ini bisa dua ya, bisa dari yang kiri, bisa dari yang kanan. Contohkan bisa dari yang ini. Cuplikannya bisa cuplikan dari yang paling pojok. Dan jawabannya harus sama. Ya. T1-nya harusnya nilainya sama. Nanti saya contohkan, kita bandingkan. Oke, T1 di sini nyumpliknya dari tengah ya. Di situ terdapat tarikan antar tegangan tali aja. Jadi F-nya tadi tidak dimasukkan karena kita hanya dicuplik. T1, T2 itu 3 kilo. Nah, ke kanan karena arahnya ke kanan ya, menangnya ke kanan, maka plus ya. T2 sesuai koordinat juga bisa, langsung sesuai koordinat bisa. T2 min T1 atau min T1 plus T2 dibalik ke sama dengan M2 kali. Nah, oke, tinggal masukkan, ternyata T1-nya adalah 15. Nah, di sini saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan T1 kalau misalkan dari ujung. Ini paling gampang sebenarnya dari ujung. Nah, dari ujung kan itu 2 kilo ya. 2 kilo ditarik T1 aja. Nanti gambarnya seperti ini. Oke, di sini kan 2 kilo. Ditarik T1. Nah, kalau dari sistem ini, sigma F-nya itu hanya T1 aja. Ya, karena yang terlihat hanya T1. T1 sama dengan M1 dikali A. Nah, langsung bisa. T1 sama dengan M1, 2. Hanya kan 3. Nah, masukkan aja. Hasilnya 2 kali 3 sama dengan 6. T1 sama dengan 6. Nah, sama. Menggunakan jalan yang berbeda, cuplikan yang berbeda, tetapi menghasilkan hasil yang sama. Seperti itu. Oke, itu ya contohnya ya. Bisa dari mana aja. Kalau cara perhitungannya atau cara konsepnya itu benar, maka hasilnya harus sama. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan yang nomor 2 aja. Nomor 1 ini belum. Untuk tegangan tali seperti ini, biasanya soalnya itu nanti tingkat provinsi. Tingkat provinsi. Nah, yang tingkat kota kabupaten nomor 2. Di sini nomor 2. Kita coba. Nah, setelah ini nanti kita tunjukkan, ya, saya tunjukkan soal yang di tingkat kotanya seperti apa. Oke, nomor 2, sebuah balok yang masanya 7,5 kg berada di atas lantai. Agar balok bergerak dengan kecepatan konstan, diperlukan gaya horizontal sebesar 30 Newton. Oke, di sini ada kecepatan konstan. Kecepatan konstan di dalam GLBB, maka dia dikatakan percepatannya itu 0. Kalau A-nya 0, percepatan 0, maka F-nya juga 0. Jadi ini bisa dibilang sigma F sama dengan 0. Itu. Yang ditanyakan adalah koefisien gesekan mu, ya, mu-nya. Balok dan lantai mu K. Kemudian yang B, apabila di atas balok tersebut diletakkan benda yang masanya 5 kg, ditambah lagi, masanya ditambah di atasnya. Nah, nanti pengaruhnya seperti apa kita lihat. Oke, kedua ya, nomor 2 tadi ada gaya geseknya. Kebetulan ya kecepatannya konstan, maka sigma F-nya 0. Nah, ini memang agak aneh. Walaupun dia bergerak, tapi kalau percepatannya konstan, maka sigma F-nya itu 0. Oke, tinggal masukkan F itu sama dengan F gesek. F min F gesek sama dengan 0, maka F gesek sama dengan F. Nah, bisa kita masukkan mu kali N. Nah, tadi karena tidak ada kemiringan, maka N-nya sama dengan berat. Mu kali Mg sama dengan F. Nah, mu-nya sama dengan F dibagi massa kali gravitasi. Jawabannya 0,4. Pertama 0,4. Kemudian kita mencari nilai F-nya ya. Gaya horizontal maksimum agar balok tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Ini gaya maksimum berarti nilainya tidak berubah. Kalau dia sedikit aja berubah atau sedikit lebih besar, maka kecepatannya itu berubah. Oke. Konsepnya sama seperti tadi, ya, kalau dia konstan maka sigma F-nya sama dengan 0. Kecepatannya konstan. Oke, di situ tinggal dimasukkan. Yang berubah adalah nilai N, gaya normal. Jika ada dua benda ditumpuk, maka gaya normalnya setara dengan
massa kedua benda, ya, berat kedua benda itu ditambahkan. Seperti itu, ditambahkan aja. Jadi 7,5 tambah 5, 12,5 kg dijadikan Newton. Jadi 125 Newton. Oke, dimasukkan, dikalikan dengan yang tadi yang kita ketahui 0,4-nya ya, mu-nya. Jawabannya adalah 50 Newton. Oke, sebelum masuk ke yang lain, nah ini lebih susah ya. Nah, ini lebih susah. Lebih susah karena ada konsep ya, konsep percepatan gravitasi itu tidak selalu ya. Jadi misalkan dia gerakan naik turun itu tidak selalu menggunakan kecepatan gravitasi. Tetapi kalau jika dia punya percepatan yang lain, itu akan memengaruhi nilai ya, memengaruhi nilai dari gravitasi tersebut. Oke, sebelum itu kita lihat soalnya dulu, contoh soalnya. Kalau untuk yang ini biasanya memang tingkatnya provinsi ya. Kita cek dulu soal yang tadi. Baik. Oke. Soalnya soal 2018, 2019 ada ya. Saya punya teman memang belum saya upload. 2020 juga ada. Belum saya upload di sini. Nah, ini 2019 kita coba ya. Apa ya, seperti apa soalnya di 2019 tentang geraknya. Satu benda terikat dengan jembatan sosial, mesin, bola. Oh ini. Oh ini gerak ya. Dia soal gerak tentang gerak parabola. Nah, gerak parabola juga keluar. Jadi saya tambahkan di sini menggunakan rumus cepatnya aja. Sebuah bola diletakkan dari tepi sebuah sungai untuk sampai di seberang. Lebarnya ada, itu jarak total. Ya. Dan percepatan gravitasi 10. Jika bola diletakkan dengan kecepatan 20 dan sudut elevasinya 15. Bola jatuh di mana? Nah, nanti S-nya atau X-nya, delta X-nya kita bisa tentukan menggunakan rumus cepat dari gerak parabola ya, V0 kuadrat sin 2 alfa per 2G. Nah, oke, kita cari yang tadi hukum Newtonnya dulu. Konsep sepertinya ya, ini konsep ya, soalnya konsep bukan soal perhitungan ternyata yang di OSK. Apa yang menyebabkan roda mobil dapat mengelilingi di jalan? Nah, di sini A, gaya gesek statik antara roda dengan jalan. B, gaya gesek dinamik antara roda dengan jalan. C, gaya dorong oleh mesin mobil. D, gaya gravitasi yang dialami oleh mobil. Oke. Di sini yang paling memengaruhi yang mana? Seperti itu. Oke, di sini kita analisis dulu kalimatnya. Nah, kalimatnya adalah menggelinding. Menggelinding itu seperti apa? Menggelinding itu berarti, artinya dia menggelinding itu artinya seperti batu ya, batu jatuh dari ketinggian. Nah, berarti ini bisa diibaratkan mobilnya itu menuruni jalan yang miring, menggelinding, menuruni jalan yang miring. Oke, konsep menggelinding ini harus tahu, harus disamakan. Kayak kita analisis yang nomor A, gaya gesek statis nggak bisa. Statis itu hanya diam. Nah, padahal mobilnya kan bergerak, menggelinding. Berarti A salah. B, gaya gesek dinamik antara roda dengan jalannya. Ini betul ya. Jadi ada yang namanya tergelincir, terpeleset, kemudian menggelinding, ini beda. Kalau tergelincir, terpeleset itu dia tidak mempunyai atau rodanya itu tidak berputar, tetapi terpeleset. Rodanya itu dia namanya slip. Ya. Rodanya itu namanya slip, istilahnya slip. Jadi kepleset. Nah, itu tidak pengaruh, gaya geseknya tidak pengaruh kalau misalkan kata-katanya adalah terpeleset atau tergelincir. Itu gaya geseknya nggak pengaruh. Jadi hanya yang mengaruhi gaya gravitasinya aja.
Kalau menggelinding, jelas dia harus ada gaya gesek. Kalau roda bisa berjalan ya di aspal itu karena ada gaya gesek. Jadi gaya gesek ini juga menguntungkan, juga merugikan. Ya. Ada untungnya, ada ruginya. Jika jalannya itu, misalkan kita baru jalan di es, kalian bisa bayangkan aja. Naik motor, naik mobil, di jalan yang es, yang licin. Kira-kira kita bisa mengendalikan nggak? Tergelincir nggak? Gitu. Nah, tergelincir. Makanya jalan itu dia dibuat ada gesekannya. Tetapi gesekannya itu harus dikontrol. Jangan sampai gesekannya merugikan. Jadi dikasih batas minimumnya gesekannya. Oke. Ini B betul. Kemudian yang C. C gaya dorong oleh mesin mobil. Oke, di sini konsepnya adalah menggelinding. Ya, bisa dibayangkan ya, menggelinding, gelinding. Batu itu dilepaskan menggelinding. Jadi tanpa digas bisa ya, menggelinding tanpa digas bisa. Berarti gaya dorong oleh mesin mobil ini adalah faktor kedua, itu bisa mengaruhi faktor kedua. Nah, faktor utamanya adalah B, jawabannya itu B. Kemudian D, gaya gravitasi yang dialami oleh mobil. Nah, ini juga betul. Bisa betul. Bisa betul. Gravitasi ini sebenarnya jawabannya adalah universal, ya. Universal. Semua kan juga dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Walaupun jalannya itu lurus, walaupun juga jalannya lurus, itu juga dipengaruhi gravitasi. Kalau nggak ada gravitasi, kita nggak bisa jalan di aspal, itu nggak bisa. Kita melayang. Jadi gaya gravitasi ini dialami oleh semua keadaan atau semua keadaan universal. Nah, di sini kan pengennya keadaannya spesifik, keadaannya khusus, ya, menggelinding. Berarti yang betul adalah yang B, yang paling spesifik adalah yang B. Gaya gesek dinamik antara roda dengan jalan, jawabannya. Nah, ini soal konsep seperti ini terlihat sepele, tetapi susah. Kalau kita terjebak, kadang-kadang kita memilih C, atau memilih D, karena kan dari ketinggian, itu bisa. Kita pilih yang paling benar, yang paling spesifik. Paling benar, yang paling spesifik. Kemudian fluida belum ya, ini fluida, pesawat terbang itu fluida. Yang ini berat aja. Pipa U, speaker, gelombang, kawat, wadah, magnet, bola kecil, enggak, sudah habis. Cuman satu aja ya soal hukum Newton ini, hukum Newton tentang gerak. Soalnya konsep itu di tahun 2019. Kita cek yang tahun 2018. Yang 2020 belum ya, belum saya upload di sini, besok saya upload. Kita bahas, kita lihat ya, soalnya seperti apa. Yang 2021 saya belum dapat. Kalau misalkan kalian sudah dapat, mau ditanyakan bisa ya, ditanyakan bisa di mau WA boleh, atau komen di Google Classroom boleh ya, Mister atau Pak Rizal, saya mau tanya ini boleh tidak masalah. Oke, yang 2015 nomor 29 ya, nomor 29 ini soalnya seperti ini. Sebuah sampan bambu bermasa 20 kg ketika terdorong arus deras air sungai mengalami percepatan 1 meter per second kuadrat. Jika Pak Edi mendorong sampan di sungai tersebut dengan gaya 20 ton tepat ke arah seberang, maka sampan mengalami percepatan sebesar titik. Oke. Jadi di sini ada percepatan, ada dua percepatan. Percepatan karena arus sungai, percepatan karena gaya dorong Pak Edi, ada dua yang berlawanan memang. Di sini kita harus satukan. Cara menyatukannya adalah dengan membuat ilustrasi. Harus ilustrasi. Jadi di sini kita harus bisa menggambarkan kondisi soal cerita yang sebenarnya. Jadi jangan sampai salah pemahaman. Oke, di sini kita gambar sungai ya. Sungai warnanya biru ya. Sungai warnanya biru. Biru ini biru hijau aja boleh lah. Ini sungainya kita bikin lebar. Sungai ya, sungai. Misalkan arusnya ke bawah. Arusnya ke bawah, kemudian kita bikin kapal. Kapalnya ini kan mau menyeberang ya.
tepat ke arah seberang sungai. Kita bikin kapal. Kapal ya. Nah, kapalnya terkena arus sungai ke bawah. Didorong Pak Edi ya ke sana. Didorong Pak Edi ke sana. 20 Newton. Ini 20 N. Nah, arus sungainya ke sini padahal. Nah, di sini kalian harus memprediksi gerakan kapalnya. Nggak mungkin ya kalau kapal itu kan geraknya sesuai yang dorong lurus. Nanti bisa jadi miring. Nah, ini yang jadi masalahnya. Itu dia akan merubah arah gerakan. Nah, berubahnya seperti apa? Kalau kita bisa proyeksikan, berubahnya sebenarnya dia seperti segitiga siku-siku. Ini ke sana kan, didorong ke sana. Nah, resultan oleh gaya, resultan oleh gaya berarti dari awal sampai akhir dia miring. Bentuknya adalah segitiga siku. Bisa kita lakukan Pitagoras. Oke, di sini kita tuliskan percepatannya aja. 1 ya, ini 1. Kemudian 20 Newton. Oke. 20 Newton Pak Edi ini memberikan percepatan berapa? F sama dengan massa dikali percepatan. Berarti percepatannya sama dengan F per M. F-nya 20 Newton, dibagi M-nya 20 kilo. Berarti 20 Newton dibagi 20 kilo. Jawabannya di sini juga sama, 1. Ya. Pak Edi memberikan percepatan 1, sungai juga memberikan percepatan 1 meter per second kuadrat. Nah, di sini kita disuruh mencari resultannya, percepatannya. Gitu. Nah, di sini kita gambarkan dulu segitiganya ya. Kita gambarkan dulu segitiganya. Nah, segitiganya sudah kembali dulu. Zoom, kalau bisa zoom. Nah, di zoom. Nah, ini kita menggunakan Pitagoras. Set, set, set. 1, 1. Berarti di sini berarti akar ya, akar panjang ditambah tinggi atau alas kali 1 kuadrat plus 1 kuadrat. Berarti akar 2. Nah, jawabannya adalah akar 2A sama dengan akar 2. Itu kan kemiringannya. Karena gerakannya miring ya. Gerakannya miring itu akar 2. Nah, akar 2 itu nilainya adalah 1,4. Jawabannya D. Seperti ini ya, menggunakan Pitagoras. Nah, bagi yang kelas 7 ini harus belajar Pitagoras itu dari matematiknya. Oke, seperti itu dulu ya untuk pembinaan hari ini. Ya, itu untuk pembinaan hari ini. Nanti kita lanjutkan ya, hari Sabtu. Di Sabtu kita pembinaan, kemudian post-test yang kedua. Nilai post-test pertama sudah ada, besok saya posting. Oke, seperti itu dari saya ya. Untuk hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu pembinaan hari Sabtu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.